Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang puisi, di mana saya akan membawakannya dengan cara presentasi. Oke, kita mulai dari pengertian puisi. Pengertian puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi memiliki ritma atau sajak yang teratur. Puisi bermakna konotatif. Puisi bersifat simetris. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Secara umum, puisi terbagi menjadi 3 jenis puisi. Di antaranya adalah puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula. Di antaranya adalah pantun, talibun, pantun berkait atau seloka, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair, dan mantra. Sedangkan puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya. Terdapat dalam puisi lama maupun puisi baru. Nah, sekarang kita akan lanjut ke struktur puisi. Dari segi struktur puisi dibagi menjadi 2, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur batin puisi terdiri atas tema. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair atau pikiran yang menjiwai dan melandasi penciptaan puisi. Tema-tema puisi misalnya cinta, ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, dan masalah sosial. Kedua, ada perasaan. Perasaan penyair ikut terekspresikan dalam karya puisinya. Perasaan ini harus dapat dihayati oleh pembaca. Perasaan penyair dalam menghadapi persoalan tertema sangat dipengaruhi oleh sikapnya. Sikap penyair bisa berupa rasa tidak senang, benci, rindu, setia kawan, dan sebagainya. Nada dan suasana. Nah, di struktur ketiga ini, sikap penyair kepada pembaca disebut nada puisi. Penyair kadang bersikap ingin menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau bersikap biasa saja. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan dari puisi itu terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berhubungan karena nada puisi akan menimbulkan suasana bagi pembacanya. Nada duka akan menimbulkan suasana iba, nada kritik akan menimbulkan suasana pemberontakan. Nada ketuhanan akan menimbulkan suasana kusyuk dan sebagainya. Keempat, amanat. Amanat adalah pesan pengarang kepada pembaca, baik tersurat maupun tersirat, yang disampaikan melalui karyanya. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah memahami tema, rasa, dan nada puisi tersebut. Puisi Diponegoro karya Chairil Anwar yang bertema patriotisme misalnya dapat ditafsirkan amanatnya sebagai berikut. Di masa pembangunan ini, hendaknya kita mencontoh sikap patriotik Pangeran Diponegoro. Perlu kita yakini, bila kita mengalah terhadap penjajah, jiwa kita akan direndahkan. Sikap patriotik harus dikorbankan untuk melanjutkan pembangunan ini. Nah, kita akan lanjut ke struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi terdiri atas tipografi, adalah tatanan larik bait kalimat, frase,
yang mendukung isi, rasa, dan suasana. Yang kedua ada diksi, pemilihan kata yang tepat dan kaya suasana dan makna. Yang ketiga ada gaya bahasa, berfungsi memancarkan makna yang bermakna kias atau makna lambang. Imaji ialah susunan kata yang mengungkapkan pengalaman. Kata konkret yang berarti kata yang dilihat secara denotatif sama namun dilihat secara konotatif berbeda. Lalu ada versifikasi yang mencakup rima, ritme, dan metrum. Rima ialah pengulangan bunyi dalam puisi agar lebih menarik untuk dibaca. Ritme, secara umum, ritme dikenal sebagai irama atau wirama, yakni penggantian turun naik, panjang pendek, keras lembut, ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Metrum adalah sebuah istilah dalam ilmu kesusastraan yang mendeskripsikan pola bahasa dalam sebuah baris puisi. Nah, untuk contoh puisi itu sendiri bisa dilihat di bawah ini. Nah, kalau untuk membacanya bisa di pause saja. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Diki Huang. Saya mohon undur diri.